Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Apa kabar? I'm blessed, you are blessed. Oke. Bagi yang baru pertama kali datang ke tempat ini, mungkin agak sedikit membiasakan diri bahwa bukan di sini saja orang-orang yang sudah pernah datang ke TLW, kita punya satu slogan, love the world, love the people. Kemudian ketika ditanya apa kabar, kita bukan bilang aku hebat atau aku luar biasa dan lain sebagainya. Tetapi kita katakan I am blessed, aku diberkati dan engkau diberkati. Amin. Ya, jadi kalau saya berkata apa kabar, boleh lihat kiri atau kanan saudara dan bilang I am blessed, you are blessed. Apa kabar? I am blessed, you are blessed. Amin. Haleluya. Senang ya ketika dikatakan you are blessed. Ketika dikatakan you are blessed, masa? Ya, waktu dikatakan I am blessed, you are blessed. Itu ada sesuatu yang menyadarkan kita bahwa siapa kita di dalam Kristus. Amin ya. Ya, kita masih tetap ada di dalam tema kita. Selama tahun ini kita akan tetap bolak-balik aja di Efesus 4 ayat 15 ya. Dan hari ini kita tetap ada subtema yang bagus. Saya bilang saya pikir mau kasih judul apa ya ini. Terus saya dapat ide biar agak serem-serem dikit deh. Saya pakai roh kita dan alam roh. Haleluya. Di sini ada yang senang tentang alam-alam roh, alam-alam mistik. Haleluya. Tetapi alam roh ini lebih nyata sebenarnya daripada alam fisik kita. Amin. Ya, kita akan pelajari sebentar ya. Oke, masih di ayat kita. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus adalah kepala. Ya, tetapi saya ambil bahasa Inggrisnya, but speaking the truth in love. Ya, kita selalu memperkatakan kebenaran di dalam kasih. Ya, supaya kita ini bisa bertumbuh ke arah siapa? Ke arah Kristus. Ya, yang bertumbuh ini kita tahu bukan roh kita, tetapi jiwa kita yang kemudian pelan-pelan akan sepaham dan bisa tahu, bisa selaras dengan apa yang di dalam roh kita yang sudah lahir baru. Nah, saya percaya kita semua di sini sudah mengalami kelahiran baru. Amin. Ya, ada yang belum mengalami kelahiran baru, boleh angkat tangan? Atau nggak berani angkat tangan? Ya, yang namanya lahir baru itu, saudara, bukan dibaptis. Ya. Dulu saya pikir orang lahir baru kalau sudah dibaptis. Tetapi ternyata ada orang yang dibaptis cuma hanya gara-gara mau merit. Ya, sebagai salah satu syarat untuk orang mau menikah. Kemudian ya udah nggak apa-apa deh. Biar ada diconteng dikit. Sudah dibaptis ya udah diconteng gitu loh. Kemudian terjadi satu hal dan lain hal di dalam kehidupan keluarganya. Akhirnya bercerai. Ya. Kenapa bercerai ya saya nggak tahu. Tetapi yang pasti kalau orang-orang yang belum lahir baru ya dibaptis percuma. Ya. Sebenarnya ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Tuhan sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, Roma 10 ayat 9-10 berkata seperti itu, kita diselamatkan. Amin. Ya. Jadi saudara hanya perlu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia sudah mati, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga dan Dia adalah Tuhan. Udah, itu aja. Oh, ada orang yang bilang sebegitu gampang. Ya, sebegitu gampang. Sedemikian gampang dibuat oleh Tuhan untuk supaya orang-orang mau menerima Dia. Sampai-sampai ada orang bilang too good to be true. Terlalu bagus untuk bisa dipercaya gitu loh. Kok kayaknya gampang banget, mudah banget. Saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang belum percaya Yesus. Dan ketika saya sampaikan, ketika mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku saja, percaya dalam hati, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Seketika itu juga kamu dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Seketika itu juga kamu dilahirkan baru. Seketika itu juga roh kita menjadi baru. Terus orang ini bingung. Dia bilang kalau di saya
Saya tahu saya harus berbuat ini, saya harus berbuat itu, saya harus berdoa. Ya, ada berbagai macam cara. Ya, saya katakan hanya agamalah yang membuat orang-orang sulit menerima. Aturan-aturan teologis yang ahli-ahli teolog membuat orang-orang sampai susah menerima keselamatan itu. Padahal keselamatan itu as simple as it is. Semudah itu. Amin. Ya, jadi kalau saudara belum menerima dia hari ini, saudara perlu menerima Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, supaya apa yang saya sampaikan sebentar ini dia bisa nyambung. Kalau saudara tidak percaya Yesus, tidak menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, nanti apa yang saya sampaikan ini sia-sia. Ya, bagaimana saudara akan percaya apa yang saya sampaikan kalau saudara tidak percaya kepada Yesus? Ya, oke. Nah, hari ini saya percaya semua sudah percaya dan terima Yesus. Amin. Amin ya. Jadi saya bisa lanjutin message-nya. Oke. Jadi tema kita hari ini adalah roh kita, rohmu dan alam roh. Ya, jadi tadi ada tulisan kecil kalau saudara lihat ada melihat di dalam roh. Melihat dalam roh ya. Oke, kita semua ini sudah diberkati di dalam Kristus. Amin. Ya, di dalam Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, saya selalu bilang kalau saya baca ayat ini, saya mau bacanya agak lebih sedikit spesial. Ya, kalau kita cuma baca biasa-biasa, terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Rasanya gimana ya? Saya perlu bangunin orang-orang nih di sini. Saudara siap nih? Ya, siap? Saya selalu bilang kalau saya baca ayat ini, dia ini luar biasa. Ini ketika saya pertama kali tahu ada ayat seperti ini. Saya bersuka cita sekali. Dan saya ganti ya nama di situ mengurniakan kepada kita itu saya ganti dengan nama saya. Dolphy, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada Dolphy. Saudara boleh sebut nama saudara. Kita boleh baca sama-sama ayat ini ya. Oke ya. Ya, saya kasih contoh pertama deh ya. Saya kalau baca ayat ini saya baca seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Dolphy Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada Dolphy segala berkat rohani dalam surga. Yes. Amin. Puji Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Dolphy Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada Dolphy segala berkat rohani dalam surga. Amin. Yes. Mark Jelep. Kata Cieni. Dieng gitu loh. Mark Jelep. Pes. Benar-benar berasa. Segala berkat rohani. Yes, segala berkat rohani. Ya, blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us. Who has blessed. Di dalam bahasa Inggris ini dalam past tense ya. Who has with every spiritual blessing in the heavenly places ya. Who has blessed. Artinya kita sudah. Kalau yang namanya sudah artinya sekarang kita telah diberkati dengan segala berkat rohani dalam kerajaan surga. Saudara sudah diberkati. Amin. Saudara tidak perlu lagi meminta Tuhan tolong berkati saya. Tuhan tolong berkati Pak Dolphy. Tolong berkati Bu Nini atau tolong berkati orang-orang lain. No. Saudara hanya perlu menyatakan engkau sudah diberkati. Amin. Ya, ini dulu kita harus sepakat ini. Jadi kita jangan sampai kita berdoa salah. Kita meminta Tuhan tolong Tuhan berkati. Berkati ini dan berkati itu. Berkati perjalananku ya Tuhan. No, kita semua sudah diberkati. Kita hanya perlu menyadarinya itu dan kita mendeklarasikan. Dan kita say thank you. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Amin. Nah, kita juga memiliki kuasa yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin. Di mana ayatnya? Maju sedikit di Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Di sini berkata bahwa dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan apa? Membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Amin.
Bapak Ibu, ayat ini kalau saudara tahu Yesus itu saya selalu bilang lebih mudah mana. Berkali-kali saya bilang lebih mudah mana untuk membangkitkan orang mati atau saudara yang mati terus saudara bangkit. Dua-duanya sulit kata orang. Tetapi lebih mudah kita membangkitkan orang mati daripada kita sendiri yang bangkit, betul? Nah tapi ini Yesus yang bangkit. Dan saudara tahu ketika Yesus mau bangkit, Yesus pada saat waktu mati itu iblis bilang, wah menang, saya menang nih. Tetapi waktu dia betul-betul mau bangkit, iblis baru tahu, oh ini ternyata rencana Tuhan bahwa Yesus harus bangkit. Waduh, kalah saya. Kalau begitu seluruh kuasa kegelapan itu dikerahkan untuk menahan. Saudara tahu di hari ketiga itu pada saat Yesus betul-betul mau bangkit, seluruh kuasa kegelapan dikerahkan. Seluruh iblis, seluruh jai langkung dan lain sebagainya itu dia dikerahkan untuk menahan supaya Yesus nggak bangkit. Tetapi puji Tuhan, apa yang terjadi? Yesus bangkit. Berarti powerful banget kuasanya ini, amin ya, powerful sekali. Dan kuasa ini ada di mana sekarang? Di kita. Ya, boleh tunjuk orang kiri kanan bilang di dalam kamu, amin, haleluya, yes. Dalam kamu, di dalam kita, amin. Ya. Kuasa yang membangkitkan Yesus itu benar-benar powerful ya. Jadi semua Tuhan sudah lakukan, sudah selesaikan, sudah depositkan di dalam roh kita. Nah kita tahu kita punya bagian roh, jiwa dan tubuh. Ya, tidak terbalik ya. Saudara jangan bilang tubuh, jiwa, roh. Selalu orang-orang bilang tubuh, jiwa, roh. Tetapi kenapa Alkitab mencatat roh, jiwa, tubuh? Karena memang kita adalah manusia roh. Kita manusia roh, kita punya jiwa. Jiwa kita ini memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Dan tinggal di dalam tubuh ini. Sekali lagi, kita ini adalah manusia roh. Jadi yang lebih nyata sebenarnya rohnya daripada tubuhnya, daripada jiwa kita. Ya. Jadi segala sesuatu sudah Tuhan taruh di dalam roh kita yang lahir baru ini. Ya, roh kita ini sudah dibungkus, sudah sempurna, sudah di-seal. Ya, Alkitab katakan kita sudah dibungkus ya. Kristus ada di dalam kita. Kolose 1 ayat 27 berkata bahwa Christ in you the hope of glory. Ya, Kristus di mana sekarang? Dalam kita. Terus kenapa saudara bilang, Tuhan jangan tinggalin aku. Jangan biarin aku. Padahal dia di mana? Di dalam kita. Kalau di dalam kita terus kita bilang Tuhan jangan tinggalin aku. Dianya bingung di dalam. Siapa? Gimana? Tuhan ya. Tuhan jangan biarin. Ya seringkali orang bilang begini, Tuhan sertai aku ya. Seakan-akan Tuhan itu ada di luar, terus dia bisa pergi jauh, dia bisa datang dekat. Ya, tetapi dia sudah tinggal di dalam kita. Masuk di dalam kita, amin. Kalau dia tinggal dalam kita, apakah kita perlu lagi Tuhan beserta denganku? Tuhan sertai perjalananku. Jadi sekarang agak susah yang berdoa ya. Jadi mau berdoa apa nih sekarang nih kalau begitu Pak Dolfi? Tuhan tolong sertai aku perjalanan. Saya beberapa kali saya pergi ke Bandung, saya pergi kemana-mana. Ya sering kali ayo kita berdoa. Kemudian saya selalu mendengar orang berdoa seperti itu. Tuhan tolong ya beserta dengan kami ya. Jalan di samping kami, jalan di depan kami, jalan di sisi kami ya. Jangan tinggalin kami Tuhan. Itu sebenarnya sementara mengatakan bahwa Tuhan engkau ada di luar sana, tolong engkau please datang dekat-dekat saya, please jalan bersama-sama saya terus ya, jangan tinggalin aku. Padahal dia bilang apa? Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan kamu. Amin. Dia ada di mana? Di dalam. Oke. Halo. Haleluya. Kristus ada di mana? Di dalam. Rubah doamu. Amin. Kalau engkau masih berdoa Tuhan tolong sertai aku. Itu doa yang lama. Amin. Kita berdoanya jadi gimana? Tuhan terima kasih buat penyertaanmu. Aku tahu engkau selalu ada dalamku. Aku selalu ada bersama-sama dengan engkau. Amin.
Kemanapun aku pergi dan berada, engkau bersama dengan aku. Dan apapun yang aku lakukan, engkau juga bekerja bersama-sama dengan aku. Dan itu kau buat menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Itu satu keyakinan penuh. Ya, kita belajar untuk mulai menyadari bahwa dia ada dalam kita. Dia tidak pernah kemana-mana. Selalu tinggal di dalam kita. Amin. Ya. Oke, jadi Tuhan oleh anugerahnya dia sudah melakukan segala sesuatu di dalam roh kita. Nah, ada iman, ada bagian iman. Iman ini bukan lagi sesuatu yang untuk membuat Tuhan bergerak, membuat Tuhan menggoncang-goncang Tuhan. Atau ada orang bilang saya bergumul dalam iman ini. Saudara tidak perlu bergumul dengan iman. Ya, iman itu satu pemberian dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kita mau pakai atau enggak itu terserah kita. Ya, ketika kita mendengar firman, dia katakan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan, connect dengan iman yang di dalam kita. Iman itu kemudian muncul, plok, keluar. Oh ya, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan aku sembuh. Amin. Segampang itu sebenarnya. Ya, tetapi dipersulit. Saya nggak tahu siapa yang mempersulitnya. Tetapi orang-orang sulit untuk percaya bahwa dia sudah sembuh. Ya, kenapa? Karena penyakitnya mungkin dirasa berat. Apa yang dia rasakan. Nah, kita selalu di training jiwa kita ini selalu melihat kepada situasi, kondisi, kenyataan. Betul? Apa yang kelihatan. Apa yang kita rasa, apa yang kita raba, apa yang bisa kita cium, apa yang bisa kita dengar. Itu yang lebih kita percayai. Jadi kalau saya bilang kamu sudah sembuh, percaya aja. Amin. Tapi Pak Dolfi, kalau ada tapi-tapinya berarti apa? Ya nggak percaya. Belum percaya. Kamu sudah sembuh. Amin. Ya. Kamu sudah kaya. Baru 50% yang ngomong. Kalau dibilang kaya itu orang pikir rekening banknya akan memperlihatkan. Ya betul, nanti ke depan akan rekening bankmu akan memperlihatkan bahwa engkau itu. Tapi kalau engkau belum percaya sekarang, ya enggak apa-apa. Nanti yang meraihnya mungkin 1000 tahun ke depan. Ya terlambat sudah. Ya sekarang. Amin. Iman itu adalah sekarang. Faith is now. Now faith is the substance of the things you hope for. Ya. Iman itu adalah sekarang, bicara soal sekarang. Jadi iman bukan lagi membuat Tuhan untuk bergerak. Tuhan sudah bergerak. Iman bukan lagi membuat kita seakan-akan memelintir tangan Tuhan. Kita paksa Tuhan, ayo Tuhan sembuhkan aku. Kayaknya Tuhan tidak akan menyembuhkan aku nih. Karena aku belum sembuh. Dia sudah lakukan semua. Ya, 2000 tahun yang lalu waktu Yesus disalibkan dia sudah melakukannya buat kita semua. Iman itu sederhana, sesederhana itu ya. Jadi iman itu hanyalah respon atau tanggapan kita secara positif pada apa yang sudah Tuhan lakukan. Ya. Tapi banyak orang masih bertanya-tanya bagaimana mungkin? Ya mungkin Pak Dolfi nggak pernah tahu sih hidup saya seperti apa. Ya orang suka bilang begitu kan. Dan saya bilang saya juga nggak mau tahu. Hidupmu apa yang kau jalani. Kalau engkau jalanin hari ke hari dengan dari apa yang dari dunia, ya nggak heran. Hidup kita apa yang kelihatan nyata seperti itu, ya udah nikmati seperti apa yang kenyataan seperti itu. Ya, kalau saudara bilang, Pak Dovi ini loh laporan dokternya, ini loh diagnosa dokternya, ini laporan bankku, ini bank statementku, dan saudara akan bilang berbagai macam alasan ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya untuk profesi dokter ya, saya punya kakak kandung seorang dokter dan beberapa ponakan saya juga dokter-dokter. Tetapi dokter kebiasaannya adalah mereka akan mulai mendiagnosa. Pertama-tama dokter ngapain? Dia nanya, betul? Sakitnya apa sih? Dia bukan cenayang paranormal yang langsung begitu datang. Kamu sakitnya di sini, sakit di situ kan, betul kan? Enggak. Bukan begitu cara kerja dokter, betul? Dokter ketika datang, sakit apa Bu?
Oh ya, sakitnya tuh di sini Pak. Itu masalah lain Bu, kalau sakitnya di situ. Ya, macam-macam kalau dia bilang, wah ini saya nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Kemudian dia mulai mendiagnosa. Ya, dan setelah dia mendiagnosa dan dia akan mulai memperkirakan. Oh, kamu ini menurut ilmu yang saya pelajarin, kira-kira ini penyakit kamu. Ya. Atau kalau dia nggak yakin, dia akan suruh cek dulu, periksa ke MCU ya, medical check up. Ya udah, kita akan pergi medical check up dan kemudian begitu ada laporan yang sesuatu yang aneh-aneh, laporan itu ya ditunjukkan kepada kita dan dokter bilang, nah ini konfirmasinya. Saya ingat guru saya Pak Andrew Womack, dia pernah waktu suatu ketika karena satu dan lain hal dia harus ambil asuransi dalam rangka dia mau ada pinjaman, tetapi dia berdoa kepada Tuhan dan dia mau melakukannya medical check up. Dan waktu saat dia mau melakukan medical check up, dia ikut EKG, tahu ya, yang periksa jantungnya itu. Kemudian tiba-tiba ada satu lonjakan sedikit begitu, terus dokter yang ngawasin alatnya itu bilang, waduh ini bahaya sekali, kamu harus segera dioperasi. Ini saya kasih ya, dokter ahli. Kamu pergi ke dokter ahli tersebut. Kenapa yang terjadi? Dia bilang, oh ini laporan apa ini? Dia bilang, ini gak benar. Lah kenapa kamu bilang gak benar? Ini bukan kebenaran, dia bilang. Akhirnya adu mulut mereka berdua. Antara dokter dan si Pak Andrew-nya ini dia. Dia bilang, no saya gak mau percaya ini dia. Dia ambil, dia robek-robek, ditinggalin gitu loh. Dokternya bengong. Terus suatu ketika ada di antara jemaatnya, ada yang bilang, Pak Andrew ada satu alat yang bisa mengukur jantung kita. Itu pakai tenaga nuklir. Kalau mau itu akurasinya 99,9%. Ya, dibanding dengan EKG yang biasa, itu hanya 50%. Dia bilang, ya oke lah, cobalah kita ukur, kita lihat gitu loh. Begitu diukur, benar-benar kondisi jantungnya sempurna. Gak ada satupun yang ini gitu loh, yang salah. Nah dia bilang, kebayang gak kalau misalnya pada saat itu, dia menerima laporan itu, dan dia sepakat, dia setuju, terus dia pergi ke dokter ahli jantung, kemudian jantungnya nggak tahu nggak kenapa-napa dibelek, dioperasi, apa yang terjadi? Waduh, kita nggak tahu. Ya, teman saya beberapa waktu yang lalu cerita ke saya, Dovi, saya barusan dioperasi. Nah saya tahu bapak ini dia punya salib, tato salib di sini nih. Jadi begitu dioperasi, dia bilang salib saya sudah kebelah. 2. Sudah kebelah 2. Dan dia tunjukin. Saya bilang puji Tuhan. Darah Yesus sudah menyembuhkan Bapak. Dia sejok ya. Tetapi kalau kita mau percaya apa yang dikatakan oleh laporan-laporan tersebut. Ya kita bersepakat dengan itu. Maka jadilah kita seperti itu. Ya, itu kenyataan. Memang betul mungkin kenyataan. Tetapi itu bukan kebenaran. Sekali lagi bukan kebenaran ya. Oke, jadi kalau misalnya masih ada gejala-gejala di tubuh kita, kita kemudian mengambil satu kesimpulan bahwa kita belum sembuh. Ya, kalau rekening bank kita belum menunjukkan angka digitnya 12 digit, 15 digit, kita bilang kita belum kaya. Ya, jadi banyak orang kebenaran ini benar-benar mereka nggak bisa terima karena di luar nalar, di luar pemikiran mereka, bertentangan dengan apa yang mereka alami di alam fisik. Di alam sekarang ini, alam nyata ya. Tapi Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Tuhan sudah memberkati saya dan saudara. Nah, kalau Tuhan sudah memberkati kita, mana dong Pak Dolfi? Mana buktinya? Nah, hari ini saya mau katakan segala berkat rohani itu sudah Tuhan sediakan di alam roh. Amin. Ada yang namanya alam roh. Kita hidup di alam roh juga dan di alam fisik, jasmani. Ya. Nah ini masalahnya. Kita mau itu termanifestasi atau terwujud di alam
jasmani kita. Betul? Ya, sepakat ya? Oke. Tetapi semua yang kita perlukan, segala hal yang kita butuhkan, itu sebenarnya sudah terjadi, sudah ada, sudah termanifestasi di dalam roh kita dulu. Ya, baru nanti kemudian akan termanifestasi, terjadi, terwujud di alam fisik. Kita perlu iman. Nah, iman ini adalah jembatan antara alam rohnya ke alam fisik. Hanya iman ini. Nah, kenapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak menerima perwujudan di alam fisik? Karena banyak yang tidak mau pakai jembatan ini. Yang namanya jembatan iman. Dia nggak mau ambil, nggak mau akses apa yang sudah tersedia di dalam rohnya. Dan tarik untuk keluar, terwujud, termanifestasi di alam jasmani. Nah, hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita bisa menarik hal itu. Ya. Nah, pertama-tama saudara dan saya kita perlu menyadari identitas kita dulu yang baru. Identitas itu adalah siapa kita di dalam Kristus. That is your new identity. Ini adalah identitas kita yang sebenarnya. Ya. Jadi identitas saudara adalah apa? Kita di dalam Kristus. Ini belum pada nangkap ya? Saudara punya kartu identitas? KTP ada? ID ya. Di situ tulis apa? Nama, ada nicknya, nama, tanggal lahir, ya, alamat, apalagi? Ya ada fotonya, ya. Itu identitasnya berarti nama Dolfi, oh saya tinggal di sini, alamat sini Jakarta Pusat, saya lahirnya sekian. Itu hanya sekedar identitas basic, dasar, ya. Tapi orang kenalnya kita cuman kalau kita kasih KTP, orang cuma tahu oh namanya Dolfi, dia tinggal di sini dan oh mukanya ini benar gitu loh. Ya, itu identitas yang kita bisa keluarkan. Ya. Kalau saudara ke bank, saudara mau narik duit, pakai cek, bank akan tanya mana KTP-nya. Walaupun dia lihat mukanya muka saya, ya kertasnya, rekeningnya yang saya bawa itu atas nama saya, tapi dia perlu konfirmasi. Dia perlu tahu, ya siapa ini. Kemudian kita keluarkan identitas kita. Nah beberapa waktu yang lalu kita tahu ada cerita ya, bank kebobolan ya. Karena identitasnya, mukanya mirip-mirip, identitasnya dipalsuin. Ya namanya dibikin sama, muka orangnya berbeda. Kemudian dia bawa dan dia bisa cairin uang punya orang tersebut. Punya orang yang aslinya. Yang palsu yang cairin. Ya. Nah kita punya identitas seperti itu. Tetapi identitas kita yang sebenarnya itu yaitu di dalam roh kita. Amin. Nah siapa kita di dalam Kristus? Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Amin. Saudara dan saya telah dibenarkan di dalam Kristus. Bukan karena perbuatan kita. Amin. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Ya. Saudara jadi benar diri di hadapan Allah. Dikuduskan, disucikan bukan karena perbuatan kita. Hanya karena perbuatan Kristus dan kita terima perbuatan Kristus itu yang mengubah identitas kita. Amin. Kalau begitu perbuatan kita yang lain juga itu tidak akan membuat kita tercemar. Amin. Nangkap sampai di sini ya. Ya. Jadi begini, kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus saudara jatuh dalam dosa, yang hanya perlu saudara lakukan apa? Datang kepada Tuhan, mengakui dosamu, Dia yang adil dan Dia Maha Pengasih, Dia akan mengampuni dan Dia melupakan. Amin. Ya, that's it. Simple gitu loh. Ya. Bukan kita ketika datang kepada Tuhan terus kita bilang, Tuhan, aduh aku kehilangan keselamatanku nih. Ya, aku bisa hilang kalau aku berbuat dosa gitu. Salah. No. Keselamatan saudara sudah disegel, sudah dijamin, dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam rohmu. Amin. Saudara sempurna, saudara selamat. Ini kabar baik. Saudara nggak mau percaya, tetapi ini mungkin kabar terlalu baik buat kita. Saudara sudah selamat ya.
Berarti kalau saudara jatuh dalam dosa, berbuat dosa, apakah itu akan membuat saudara masuk neraka? Ya enggak. Ada yang mungkin berpikir, masa sih Pak Dolfi? Ya kalau saudara berpikir begitu, berdoalah supaya Yesus mati lagi. Sekali lagi, untuk bisa menebus dosa-dosamu. Yesus hanya mati 1 kali. Amin. Untuk seluruh dosa. Dosa masa lalu sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Tetapi ini bukan license to sin. Bukan izin untuk saudara bisa berbuat dosa. No. Ya. Oke, jadi kita sudah dibenarkan di dalam Kristus ya. Ini di ayatnya di dalam, boleh dimajuin sedikit. Ya, di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Amin. Ya. Di dalam bahasa, saya maju sedikit ya. Boleh tolong dimajuin. Ya, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah ini mungkin saudara kurang begitu paham. Saya ambil dari terjemahan 1 yang versi Dabler. Saya suka pakai versi Dabler. Ya, nah ini. Ini versi Dabler dari 1 Korintus 1 ayat 30 ya. Coba saudara perhatikan baik-baik nih. Di sini dikatakan begini. Karena apa yang telah Allah lakukan. Oke, bukannya apa yang kita lakukan. Karena apa yang telah Allah lakukan, maka kita memiliki hubungan dekat dengan Kristus atau menjadi milik Kristus. Ya. Karena apa yang Allah lakukan, kita menjadi milik Kristus. Amin. Ya. Tuhan menyelesaikan rencananya yang bijak ini untuk menyelamatkan kita dengan apa yang Kristus lakukan untuk kita. Apa yang Yesus lakukan? Dia mati untuk kita. Amin. Hasilnya, sebagai hasil akhirnya dari apa yang Kristus lakukan, Allah menghapus semua catatan dosa kita. Menghapus semua catatan dosa kita. Amin. Semua dihapus. Ya kalau dihapus artinya apa? Tidak ada. Ya. Dan memisahkan kita, dia pisahkan kita itu artinya dikuduskan. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Ya. Dan membebaskan kita dari kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Amin. Ini benar-benar jelas ya. Jadi saudara tahu, saudara sekarang ini adalah saudara orang benar. Amin. Ya. Boleh bilang kiri kanan kamu orang benar. Karena apa? Karena Kristus. Bukan karena perbuatanmu loh ya. Ya. Kamu berbuat benar nggak benar, kamu tetap orang benar. Ya. Kamu mau berbuat dosa, nggak berbuat dosa, mau rajin baca Alkitab, nggak rajin baca Alkitab, kamu orang benar. Amin. Ini dulu, saudara tangkap dulu ini. Ya, bahwa kita adalah orang benar. Ini jati diri kita yang sebenarnya. Ya, jadi roh kita sudah diciptakan dalam kebenaran, kekudusan yang sejati. Rohmu. Amin. Rohmu sudah diciptakan dalam bagian yang sudah sempurna, full, komplit. Ya, rohmu tidak bertumbuh-tumbuh. Ya, tidak ada pertumbuhan rohani dalam hal ini. Rohmu bukan menjadi bayi rohani atau dewasa rohani. Ya ini yang sering kita dengar. Banyak orang suka ngomong seperti ini. Ya. Yang saudara menjadi bayi dan dewasa itu di dalam mana? Bagian jiwamu. Saudara, coba saudara pikirkan ini dia. Kolose 1 ayat 27 berkata bahwa Kristus di dalam kita. Di bagian mana? Tentu saja itu bukan di bagian pikiran kita, bukan di bagian jiwa kita. Itu ada di mana? Bagian roh kita. Nah kalau Kristus sudah ada di dalam roh kita, apakah kita dan jadi satu dengan kita, berarti roh kita apa? Sempurna. Amin. Roh kita sempurna. Apakah roh kita naik turun kayak yoyo? Atau roh kita kemudian mengempis, mengembang? Kemudian roh kita kayak seakan-akan menjadi kuat atau roh kita menjadi lemah? Tidak. Rohmu selalu kuat. Amin. Rohmu selalu punya kuasa. Rohmu selalu ada sukacita. Di dalam rohmu selalu ada damai sejahtera. Di dalam rohmu selalu ada kasih. Apa yang di dalam Kristus itu ada di dalam rohmu. Amin. Haleluya.
Saya agak pelan-pelan dikit ya. Jadi bagian rohmu sudah sempurna, sudah komplit Bapak Ibu. Amin. Ya. Kenapa? Karena kita sudah menjadi satu dengan roh Kristus. Kristus di dalam roh kita. Ya. Kita tidak lagi mengalami pertumbuhan di dalam rohani. Kalau saudara bilang, oh Pak Dolfi saya akan bertumbuh di dalam roh saya akan menjadi dewasa dalam roh saya. Mau sampai kapan? Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, plak sekali. Langsung rohmu sempurna, kudus, suci, dibenarkan. Amin. Tidak ada lagi yang bisa membuat rohmu ini dia kurang kudus, lebih kudus, bertambah kudus. No. Sudah betul-betul kudus, sempurna, suci. Amin. Ya, ini saudara perlu tangkap dulu hal ini dia. Karena kalau saudara berpikir bahwa rohmu akan bertumbuh, bagaimana tiba-tiba saudara mati? Oh, roh saya masih sementara, masih anak-anak Pak Dovi. Terus gimana kalau kita mati ya? Masuk surga nggak saya ya? Aneh jadinya kan? Ya, jadi ini perlu dipahami bahwa rohmu betul-betul kudus, sempurna, dibenarkan, dan di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. Masalahnya kita punya namanya jiwa. Makanya di jiwa ini dia sering orang merasa sedih, merasa depresi. Kenapa? Tidak menyadari siapa di dalam rohnya. Rohnya penuh sukacita. Saudara tidak perlu cari sukacita keluar. Sukacitanya ada di mana? Di dalam. Kita pakai iman, kita percaya bahwa sukacita itu ada di dalam saya. Sayalah yang mengeluarkan sukacita itu. Bukan karena situasi kondisi yang di luar yang membuat saya bersukacita. Amin. Situasi dan kondisi di luar sana, sorry, tidak akan pernah membuat saudara bersukacita. Ya, hanya membuat sukacita sementara. Ya. Ketika di luar sana, oh ada teman berbaik hati, oh dia dikirim makanan atau dia kasih apa. Wah, senang hatinya kayaknya. Kayaknya sukacita gitu loh. Terus kalau temannya itu bilang, sorry ya Pak Dolfi ya, saya hari ini nggak mau kirim makanan apa-apa. Saya udah bosan sama Pak Dolfi. Kesel. Terus apa? Marah. Terus apa? Oh, kamu begitu ya sama saya ya. Tunggu balasannya. Ya. Kenapa? Karena apa? Kita tidak menyadari di dalam kita. Kita nggak peduli ada orang mau mengasihi kita, mau sayang kita, nggak sayang kita. Kita tahu kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Amin. Di mana? Di dalam kita. Di roh kita. Nah ketika kita menyadari bahwa kita betul-betul sudah dikasihi, sudah begitu disayang, kita bisa mengeluarkan kasih itu. Ya, kita bisa mengeluarkan damai sejahtera itu. Kita bisa mengeluarkan sukacita itu kepada banyak orang. Amin. Ya, ini adalah jati diri kita yang sebenarnya. Tetapi iblis mencurinya. Ya, dibutakan mata kita nggak bisa melihat siapa kita di dalam roh kita yang sudah lahir baru ini dengan apa? Dengan berbagai macam yang ada di dalam dunia ini. Ya. Kita ditipu habis-habisan. Padahal harusnya kita tahu bahwa kita sudah punya komplit segala apa yang sudah Tuhan karuniakan. Yang tadi Efesus 1 ayat 3 apa? Terpujilah Allah dan Bapa kita yang di dalam Kristus telah mengaruniakan segala. Boleh bilang segala? Kurang panjang. Kalau segala itu segala semua ibaratnya sorga itu kosong. Sorga nggak pernah kosong Bapak Ibu. Amin. Ya, segala berkat rohani dalam kerajaan sorga. Oke. Jadi dalam roh, ini tadi ayatnya ya, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan ya. Jadi tidak ada perbuatan saudara yang bisa membuat rohmu ini kurang kudus lagi. Ya, kalau kita jatuh dalam dosa, rohmu tetap tidak berdosa. Bagian rohmu betul-betul apa istilahnya ya, diproteksi ya, dosa tidak bisa masuk. Ya, di dalam ini tetap kudus, tetap suci. Saudara perlu menyadari hal ini dulu. Ada bagian sepertiga dari Anda, yaitu bagian rohmu, itu betul-betul sudah kudus, suci, sempurna, tidak bisa berbuat dosa lagi. Yang masih bisa berdosa ini bagian mana? Jiwa yang belum dibaharui.
di dalam pikiran, perasaan, kehendak kita yang dari hari ke hari kalau kita mau baharui dengan kebenaran, itu yang akan membuat kita, mencegah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Untuk berdosa gitu loh ya. Sebenarnya dosa, yang disebut dosa, apa sih yang disebut dosa? Apakah membunuh, mencuri, ya, apakah apa istilahnya ya, berselingkuh dan lain sebagainya, itu dosa? Ya, itu dosa. Ya, tapi saudara pikir cuma itu yang berdosa? Ya, kalau saudara tahu harus berbuat baik, firman Tuhan katakan, saudara tahu saudara harus berbuat baik. Saya harus berbuat baik kepada Bu Iren, tapi saya menolaknya, saya nggak mau berbuat baik kepada dia, saya sudah berdosa. Haleluya. Tetapi Roh Kudus itu akan menginsafkan semua orang. Dan dosanya cuma satu sebenarnya. Dosa apa? Karena tidak percaya Yesus. Itu toh. Ya, dosa yang lain-lain sudah nggak ada artinya. Kalau saudara tidak bisa deal dengan satu ini, ya nggak bisa. Saudara tidak bisa menerima keselamatan karena keselamatan itu hanya dari Yesus. Dan kalau saudara tidak mau menerima, ini yang satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, ini satu-satunya dosa yang betul-betul ya Tuhan gak bisa bikin apa-apa. Karena ya kita menolak keselamatan itu. Cuma itu. Itu aja. Ini kabar baik, amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Oke, nah dalam roh saya benar, amin. Begitu juga setiap orang percaya yang dilahirkan kembali, amin. Saudara sudah benar, amin. Saudara sudah kudus, ya. Nah ini kebenaran dalam roh kita ya. Dan ini tidak berubah-berubah. Di dalam roh kita sudah benar. Kita bukannya nggak benar, kemudian benar, nggak benar. Bukan, itu bukan di bagian roh, di bagian jiwa. Di bagian jiwa kita masih bisa naik turun kayak yoyo. Ya, kadang hari ini kita bikin baik, besok kita nggak begitu baik. Ya, tetapi semakin hari firman Tuhan katakan, orang benar itu terangnya itu seperti rembang sampai tengah hari. Bercahaya terang. Ya, ketika dia mulai menyadari di bagian rohnya itu terang dan jiwanya itu mulai menyetujui sepakat, kemudian dia akan mulai berbuat baik, dia akan mulai mengeluarkan buah-buah rohnya, ya, dan semakin terang sampai betul-betul terang seperti terang tengah hari. Ya, terang tengah hari, saudara kalau berdiri begini tidak ada bayangan, ya, berarti nggak ada kegelapan. Berarti nggak ada dosa, nggak ada lagi yang hal-hal yang saudara yang tipu-tipu bikinnya. Amin. Ya, saudara akan seperti orang itu. Oke, jadi kita adalah orang-orang yang baru. Dalam roh saya benar-benar berubah. Saya adalah makhluk baru. Amin. Kita adalah makhluk yang betul-betul baru. Ya. Nah, 2 Korintus 5:11 berkata, jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu menjadi baru. Saudara mau lihat mobil baru? Rumah baru? Senang? Amin. Pertama-tama saudara lihat dirimu dulu yang baru. Amin. Kalau saudara belum bisa lihat dirimu yang baru, saudara mana bisa lihat yang lain-lain. Oke. Nah, jadi kita melihat bahwa identitas kita yang baru ini, saya menjadi roh yang firman Tuhan katakan roh yang baru. Dan kita bisa menikmati berkelimpahan. Apa yang dijanjikan dalam Tuhan itu termanifestasi sebagaimana Yohanes 10 ayat 10 berkata, ya Yesus datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Melalui firman Tuhan. Ya, kita tahu firman Tuhan adalah satu-satunya representasi dunia roh yang dapat diandalkan dan akurat. Ya. Firman Tuhan adalah betul-betul satu-satunya representasi dunia roh yang dapat diandalkan dan akurat. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 63 berkata begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, versi bahasa Inggris berkata rohlah yang menghidupkan, quicken, ya, yang memberi hidup. Jadi firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Rohani, sesuatu yang ada di alam roh. Dan itu sudah terjadi di alam roh. Sekarang tinggal manifestasinya di alam fisik. Ya,
Oke, jadi firman Allah bersifat rohani, Alkitab memberitahukan yang sebenarnya di alam roh kita. Ya. Nah, itu sebabnya kenapa orang-orang yang berusaha melakukan segala cara untuk dia sembuh atau untuk dia makmur, untuk dia kaya, tetapi berakhir dengan frustrasi. Kenapa? Karena mereka berusaha mencapai, meraih, mengambil segala sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah tempatkan di dalam roh. Ini saudara nangkap nggak? Ya. Ketika saudara berusaha, saudara bisa bilang begini, Tuhan, kok aku belum sembuh ya? Tapi aku tahu Engkau akan menyembuhkan aku. Muncul satu sukacita, gembira. Aku tahu Tuhan, Engkau akan menolongku. Aku tahu Tuhan, Engkau akan menyediakan apa yang aku perlukan. Saudara perhatikan, ini perkataan-perkataan kita yang lama. Ya, Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membuat kita makmur. Ya. Ini juga sama seperti banyak nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama katakan. Ya. Salah satu yang terkenal yang Yabes kan, doa Yabes. Kiranya Tuhan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya. Mudah-mudahan Tuhan. Saudara mau yang mudah-mudahan atau mau yang pasti? Amin. Kalau mau yang pasti, saudara tahu, saudara sudah dapat kepastian? Amin. Di mana? Di dalam rohmu. Sudah pasti, Tuhan sudah memberkatiku. Ya. Jadi Tuhan bukan lagi akan menyembuhkan, Tuhan bukan lagi akan bergerak, Tuhan bukan lagi akan menolongmu atau akan memenuhi segala keperluanmu. Ya. Tuhan sudah melakukannya buat kita. Haleluya. Saya berdoa saudara bisa mendapat pewahyuan ini. Bahwa Tuhan itu telah melakukannya buat kita. Dan kita hanya tinggal apa? Pakai iman yang dia berikan juga untuk menerima. Ambil, mengakses. Ya. Bahkan sekarang ini dia boleh dibilang kita tidak perlu lagi meminta. Meminta-minta. Ada yang bilang ke saya, Pak Dovi tapi kan firman Tuhan bilang mintalah maka kamu akan diberi. Ya gak apa-apa. Saya ambil satu ilustrasi kayak anak saya Edgar dan istri saya, Bu Nini. Dia sudah siapin makanan di meja, semua gitu loh. Anak saya datang, bilang, Pak, Ma, makan ya. Dia gak akan bilang, Ma, makan dong, minta makan dong. Betul gak? Makanan sudah di mana? Tersedia di meja. Jadi tinggal bilang, atau dia bisa bilang begini, mungkin dia kan karena tempat kita ada 2 lantai begitu, dia dari atas dia bisa teriak, Ma, Edgar lapar, makan ya. Turun, makanan udah di bawah. Mamanya tinggal bilang, turun, makanan udah di bawah. Artinya apa? Sudah tersedia. Dia hanya perlu ngapain? Turun, ngapain? Makan. Betul? Kenapa dia bisa turun? Dia percaya mamanya sudah siapin makanannya, betul? Ya kalau dia gak turun-turun, dia salah siapa? Bukan salah mamanya. Mamanya sudah siapin belum? Sudah. Malah mamanya berkali-kali teriak, turun! Kar turun! Saya juga kalau di kantor saya suka diteriakin, diteleponin, ayo makanan udah siap. Saudara tahu Tuhan seperti itu, amin. Anakku aku sudah siapin semua. Aku sudah siapin. Kesembuhan aku sudah ada. Amin. Kemakmuran aku sudah ada. Sudah ada pada aku ini. Ambil. Ambil, ambil. Amin. Kalau saya bilang ambil, ambil saudara begini dong. Saya terima. Saya terima. Amin. Yes. Semua sudah diberikan. Amin. Ya. Kadang-kadang kita perlu satu pewahyuan untuk bisa menerima hal-hal seperti ini ya. Ada satu ayat yang luar biasa di 1 Yohanes 4 ayat 17b berkata begini. Karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini.
Ya, sama seperti siapa? Sama seperti Yesus Kristus, demikian pula kita di dunia ini. Ya. Sama seperti Yesus, sama seperti dia, Yesus. Sama seperti waktu Yesus kapan? Bukan sama seperti Yesus yang dulu, tetapi sama seperti Yesus yang sekarang. Yesus yang sekarang ada di mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain? Memerintah. Dia ada di situ. Kalau sama seperti dia sekarang ini, demikian pula kita di dunia ini. Artinya apa yang Yesus lakukan di sorga, kita lakukan di bumi sekarang ini. Amin. Ini sama seperti Yesus, begitu juga kita di dunia ini. Ya. Nah, Kristus sudah sempurna saat ini. Sama seperti Kristus yang sudah sempurna di sorga, begitu juga kita yang sudah sempurna di bumi ini. Bagian mananya? Bagian roh. Ya, jiwa kita kalau kita nggak baharui dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan, jiwa kita akan kemudian menarik kepada hal-hal yang bukan dari roh. Ya. Artinya sekarang ini kita di bumi sudah sama seperti Yesus. Amin. Yesus berkuasa sempurna, kita juga berkuasa sempurna. Sama, identik ya. Kita tidak bisa bilang kita sama seperti Yesus di dalam bagian pikiran kita, jiwa kita. Kenapa? Karena bagian pikiran kita, jiwa kita kadang-kadang suka lost control. Suka nggak tahu berpikir yang macam-macam. Ya. Nah, jadi satu-satunya cara untuk memahami 1 Yohanes 4 ayat 17 ini adalah menyadari bahwa ini berbicara tentang roh kita yang sudah lahir baru. Jadi siapa kita di dalam Kristus. Hidup dari siapa di dalam Kristus itu adalah apa yang firman Tuhan katakan berjalan di dalam roh. Ya. Jadi bagian diri kita yang sempurna sama seperti Yesus bagian mana? Bagian rohnya. Sekali lagi ya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bagian roh kita yang sudah sempurna. Kita masih punya tugas membaharui jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan. Membaharui pikiran kita biar selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mengambil segala apapun yang sudah ada di dalam roh kita untuk kita manifestasikan keluar. Ya. Nah di dalam ini ya, hidup dari siapa kita dalam Kristus adalah apa yang firman Tuhan sebut berjalan atau hidup oleh roh. Ya, Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya walk in the spirit. Ya, saudara, walk in the spirit itu bukan kita berjalan melayang-layang di dalam roh. Ya, kalau saudara bisa artikan ini walk in the spirit itu, saudara bisa bayang-bayangin, aduh Pak Dolfi itu sementara melayang-layang di dalam roh. Bukan seperti itu. Ya, walk in the spirit ini artinya tadi adalah hidup kita ini kita mengerti bahwa siapa kita di dalam roh. Dan kita hidupin apa yang di dalam roh ini. Ini yang dimaksud Galatia 5 ayat 16. Ya. Nah, kita perlu satu yang namanya cermin rohani untuk kita bisa melihat siapa kita, roh kita ini dalam Kristus. Ya 2 Korintus 3 ayat 18 berkata begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, itu mencerminkan Kristus di dalam kita. Yang tadi ayat yang powerful banget, Kolose 1 ayat 27. Kristus ada di dalam kita, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara percaya gak hal ini? Ya, saudara percaya bahwa Kristus ada dalam kita? Terus kenapa hidup kita tidak berubah? Saudara percaya gak? Kristus di dalam kita. So, kenapa saya selalu menghadapi masalah ini? Persoalan ini? Kenapa saya masih menghadapi sakit penyakit ini? Kalau Kristus di dalam kita, Kristus loh dalam kita. Saya berpikir panjang loh untuk hal ini. Kalau Kristus dalam saya harusnya tidak perlu mengalami hal-hal seperti ini. Amin. Kalau Kristus di dalam saya, waduh. Orang-orang perjanjian lama tidak mendapatkan hal ini loh. Mau Abraham, Musa, Daud. Saudara sebut,
Siapapun nabi-nabi yang jago-jago itu, mereka tidak mengalami sama seperti yang kita alami. Kristus di luar mereka. Tapi sekarang Kristus di dalam saya loh. Tuhan, Engkau di dalam saya. Wow. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta malaikat-malaikat. Surga yang lantainya dari emas. Diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu mau tinggal dalam saya. Wow. Kristus di dalam kita. Saya berdoa, Bapak Ibu, saudara coba renungkan ayat ini ya. Kristus di dalam kita, di dalam saya. Apakah saya hidup powerless? Apakah saya hidup kayak baterai yang harus selalu di-charge? No. Kita punya pembangkit tenaga nuklir di dalam kita. Amin. Kita punya kuasa. Kita punya power yang begitu dahsyat. Oleh sebab itu makanya Yesus katakan, kamu pergi sembuhkan orang sakit. Ya, bangkitkan orang mati. Amin. Saya mau tanya saudara. Ini pertanyaan yang saya tanyakan kepada banyak orang. Kalau saudara pergi, saudara tumpangkan tangan orang yang sakit, dan orang sakit itu sembuh, siapa yang menyembuhkan? Ini jawaban yang biasa orang sebut. Tuhan yang menyembuhkan. Sekali lagi saya mau tanya nih. Saya majuin aja deh. Mana ayatnya ya? Bentar. Saya cari ayatnya. Di dalam Matius berkata bahwa dia katakan begini, ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Sembuhkanlah orang sakit. Heal the sick. Who heal? Siapa yang menyembuhkan? Kalian. Kita, amin. Saudara percaya gak hal ini? Betul, sebenarnya bukan kita sendiri yang menyembuhkannya. Kita pakai apa? Kuasa Tuhan. Tapi kuasa Tuhan ada di mana? Di kita. Siapa yang melayankannya? Ya kita. Artinya siapa yang menyembuhkannya? Ya kita. Kalau orang itu gak sembuh, bukan Tuhan yang gak menyembuhkan. Kita lah yang salah, gak bisa sembuhkan orang itu. Makanya saya belajar, sekarang ini dia ketika saya mau tumpangkan tangan, saya bilang, aku sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Aku pakai kuasa yang di dalamku. Aku mau menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Kalau orang itu tidak sembuh, saya minta maaf. Saya belum belajar benar-benar nih. Bagaimana cara untuk menggunakan kuasa ini. Melayankan kuasa ini supaya kamu betul-betul sembuh. Sorry. Saya harus minta maaf. Saya berdoa buat Pak Asyang, buat Bu Angel, buat siapapun. Buat Pak Hatta dan lain-lain. Teman-teman kita semua. Kapan hari kita betul-betul dapat pewahyuan ini waktu kita pergi ke rumah Pak Hatta. Dia sementara terbaring sakit. Akhirnya mungkin saking gimana istri saya langsung datang dia bilang, Hatta sekarang ini aku sembuhkan kamu dalam nama Yesus. Kamu bangkit berdiri. Wah itu mengagetkan buat saya juga waktu itu. Kitalah yang melayankan. Kalau orangnya gak sembuh bukan Tuhan lagi. Kita jangan tanya Tuhan kenapa orang ini tidak sembuh. Tuhan bilang kuasaku aku sudah depositkan di kamu. Sekarang kamu yang pergi kamu sembuhkan orang sakit. Amin. Haleluya. Belajar kita sekarang belajar. Saya mungkin waktu SMP saya mau belajar naik mobil. Ya, mobil itu powerful. Bisa dikebut. Betul? Bisa dibanting setirnya ke kanan ke kiri, tetapi saya perlu belajar. Karena begitu sekali saya starter, ada power. Ada kuasa di dalam mobil itu, betul? Ada kekuatan.
Yang siap ketika saya injek gasnya, push. Ya, saya salah injek gas, saya bisa masuk jurang. Saya perlu belajar untuk mengendalikan, menggunakan power yang ada di mobil itu. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya, di sini kita di TLW, saya percaya di sini visinya adalah mengubah hidup orang dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Ketika hidup orang sudah mulai berubah, saatnya sekarang kita yang pergi mulai melayankan kuasa itu. Amin. Oke. Jadi sekarang saudara paham ya. Saudara jangan bilang lagi kalau saudara sudah tumpangan tangan, orang itu gak sembuh. Saudara yang harus perlu belajar. Minta Tuhan. Nah, disinilah saudara boleh meminta kepada Tuhan. Tuhan tolong kasih aku roh hikmat dan wahyu itu untuk aku bisa mengerti bagaimana aku bisa melayankan supaya orang ini betul-betul sembuh. Berjalan dalam divine health. Berjalan dalam kesembuhan supranaturalnya Allah. Ya. Nah, kalau gak sembuh, doakan lagi. Doakan lagi. Kita bukan berusaha untuk memelintir Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan orang. Enggak. Ya. Kitanya yang harus berusaha untuk mengerti bagaimana ini orang ini dia ya. Saya terinspirasi sekali dengan John G. Lake, salah satu bapak iman. Dia sudah bersama-sama dengan Yesus. Dia punya sekolah healing. Ya. Dan dia ajarkan kepada murid-muridnya, kamu pergi. Kamu pergi. Kamu pergi. Pergi ke rumah sakit. Pergi. Di kota Amerika itu, di salah satu kota saya lupa dia tinggal di mana. Tetapi ada 3 rumah sakit. Akhirnya 2 rumah sakit harus tutup. Kenapa? Karena setiap kali muridnya pergi, tumpang tangan orang sakit sembuh. Ya, jadi nggak punya pasien. Tinggal 1 rumah sakitnya. Dan dia katakan, ada yang bertanya, Pak John G. Lake, berapa lama muridmu itu pergi untuk menyembuhkan orang sakit? Dia bilang, paling lama 2 minggu. Dia bilang sama muridnya, kamu pergi, pantang pulang sebelum orang ini sembuh. Jangan pulang kalau orang itu belum sembuh. Waduh. Kalau saudara ngomongin begitu, pergi, Pak Rudi pergi. Sembuhkan orang sakit. Ya, jangan pulang-pulang ya. Jangan balik ke TLW ya. Kalau nggak sembuh ya. Aduh, please Pak Dolfi. Kita sama-sama belajar, amin. Mau ya, Bapak Ibu ya. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa kita di dalam Kristus, kita yang punya kuasa, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Dan ada kuasa yang begitu powerful, yang begitu dahsyat. Christ in you ya, Kristus dalam kita. Dan kitalah yang pergi melayankan kuasa ini, amin. Ya, nggak usah pergi jauh-jauh. Di sini ada beberapa teman-teman kita yang sementara menolak sakit penyakit. Ayo bersepakat. Ya, setiap minggu ketika datang di sini bersepakat. Mendoakan ya. Saya katakan nggak akan lama ya. Semua orang di sini pasti semua sehat, sembuh, amin. Ya, semua di sini pulih pasti semua, amin. Karena kenapa? Karena kesembuhan itu sudah disediakan, sudah tersedia. Hanya kitalah perlu belajar untuk bagaimana caranya supaya kita bisa melayankan ini kepada orang-orang dan kuasa itu bekerja. Ya, karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya nggak mau pergi, saya nggak mau ngapa-ngapain lagi di TLW kalau misalnya engkau tidak menyertai aku dengan tanda-tanda heran. Kita meminta. Aku minta sekarang. Sebenarnya Tuhan, aku mau meminta untuk ada tanda-tanda heran menyertai kita sebagai orang percaya. Jadi ketika kita tumpangkan tangan, orang sakit sembuh. Amin, itu tanda-tanda heran. Dan itu janjinya dia. Dan janjinya dia, kalau dia berjanji apakah dia berbohong? No. Ya. Haleluya. Jadi sekarang kalau ada orang sakit yang tidak sembuh, bukan Tuhan tidak menyembuhkan. Tuhan sudah menyembuhkan di alam roh. Kita yang harus belajar untuk melayankannya. Dan kita bertanggung jawab untuk membuat orang itu sembuh. Amin. Saudara terima. Sebenarnya ada gambar bagus sekali. Ada authority, ada power, ada kuasa, ada otoritas. Sama dengan responsibility. Ada tanggung jawab. Ketika kita diberi kuasa, kita diberi otoritas, ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kita harus memakai kuasa dan otoritas itu. Ya. Otoritas itu adalah hak untuk menggunakan kuasa. Ya.
Kita punya kuasa, kalau kita nggak dikasih hak untuk menggunakannya, ya percuma, kita powerless juga. Tetapi kuasa dan otoritas itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Ya, di dalam roh. Dengan iman kita bisa mengaksesnya dan kita bisa melayankannya dan itu termanifestasi di alam jasmani. Amin. Oke. Saya masih ada 15 halaman sebenarnya. Saya akan sambung hal ini ya. Ini sangat menarik buat saya dan saya tahu ini saya berusaha untuk memaparkannya, memberitahu kepada Bapak Ibu semua. Puji Tuhan Bapak Ibu yang bisa tangkap ini. Bapak Ibu yang bisa tangkap hal-hal ini ya terima. Karena kita di dalam roh kita ini sudah sempurna, sudah mature, sudah dewasa, sudah bisa melakukan segala sesuatu ya. Ya, I can do all things through Christ which strengthens me. Ya, aku dapat melakukan segala perkara karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, saat ini kita tahu bahwa kitalah orang-orang yang hanya perlu melayankan kuasa itu ya.